untuk kita menikmati kasih Tuhan, menikmati suasana Natal tersebut, sekalipun memang warnanya berbeda-beda ya. Salah satunya ya ketika ya ciri khas Natal itu ada di mana-mana di rumah kita, seperti pohon Natal ya, lalu ya suasana-suasana yang lain. Mungkin kalau untuk anak-anak ya ada menghafal liturgi di rumah atau di beberapa tempat, sehingga pada waktunya ketika ada perayaan Natal, maka puncak perayaan Natal di tempat kita masing-masing itu lebih lagi kita rasakan ya. Ya sekalipun sebetulnya ya idealnya itu semangat Natal itu ada di mana setiap hari kita hidup bersama dengan Tuhan. Ya kita mengingat bagaimana Tuhan ada hadir di dunia ini ya. Dia tidak mempertahankan kemuliaannya ya sebagai satu pribadi atau satu pribadi yang mengambil rupa sebagai seorang manusia datang ke dunia ini ya. Dia tidak mempertahankan kemuliaannya, tapi kita sebagai umat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan punya tugas yang khusus lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, karena dia layak kita puji dan kita agungkan ya. Kita memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, itu memang satu latihan buat kita. Gimana nanti di sorga kita ya tugasnya hanya memuliakan nama Tuhan. Tidak lagi memikirkan hal-hal yang duniawi, tidak lagi memikirkan wah nanti apa yang harus kami makan, kami minum dan lain sebagainya. Namun kita hanya memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Dan ketika nama Tuhan dimuliakan, diagungkan di dunia ini, maka jiwa-jiwa akan ditarik. Jiwa-jiwa akan bertambah-tambah percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada orang, kepada satu pribadi. Ya, kalau orang disebut ya seolah-olah dia manusia 100% yang bukan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita menikmati kasih Tuhan dan melihat bagaimana satu pernyataan khusus kepada gembala-gembala dalam konteks perikop bacaan kita hari ini. Dan mereka adalah orang-orang yang sederhana yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kedatangannya, untuk menyatakan kemuliaannya. Sekalipun pada saat mereka melihat bayi yang baru lahir tersebut, yaitu Yesus, itu tidak ada tanda-tanda kemuliaan di situ, tidak ada tanda-tanda kemewahan di situ, tidak ada tanda-tanda kehebatan di situ. Ya, kenapa? Apakah Yesus tidak bisa lahir dengan segala macam fasilitas surgawi? Ya, di sekitarnya berlaksa-laksa malaikat Tuhan. Dia lahir di tengah-tengah emas, berlian, permata dan lain sebagainya. Apakah tidak bisa hal tersebut dia lakukan? Ya sangat bisa Bapak Ibu Saudara, karena dia Allah yang punya segala-galanya. Dia rela datang ke dunia ini untuk mengambil rupa sebagai seorang manusia ya, untuk menebus kita. Prosesi dari dia lahir sampai nanti waktunya Yesus mati di kayu salib, itu adalah bagian daripada wujud nyata kasih Tuhan. Dia tidak mau menunjukkan bahwa dia datang ya, dia mengambil, dia tetap mempertahankan kemuliaannya, menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan segala sesuatu yang dia punya pada saat dia datang sebagai seorang manusia. Karena Tuhan mau kita fokus kepada pribadinya, bukan kepada yang ada di sekitarnya. Kita mau fokus sebagaimana gembala-gembala juga yang melihat, yang diberitahu oleh malaikat Tuhan bahwa seorang juru selamat, satu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud sudah lahir, sudah datang. Dan mereka melihat bayi tersebut hanya dibungkus lampin
dan terbaring di palungan, ya, tempat makanan hewan atau ternak pada zaman itu. Namun Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang ajaib, bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa, bagaimana pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan gembala-gembala ini. Mereka yang awalnya ketakutan, yang awalnya ragu-ragu mungkin, yang awalnya kurang percaya diri, namun akhirnya mereka diberikan semangat oleh malaikat Tuhan tersebut. Karena malaikat itu memberitahu kepada mereka di ayat yang ke-10, jangan takut. Ya, mungkin barangkali ini satu pengalaman pertama mungkin bagi gembala-gembala bertemu dengan malaikat-malaikat. Ya, dengan segala macam pernak-perniknya malaikat-malaikat, kita tidak di sini tidak digambarkan, namun satu hal yang membuat mereka takut mungkin, waduh, ini dia ada apa nih gitu. Mereka kira mungkin ada sesuatu yang berhubungan dengan mereka, peringatan dari Tuhan. Namun malaikat Tuhan mengingatkan mereka supaya mereka tidak takut, karena malaikat Tuhan datang menyampaikan berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa, bahwa hari itu lahir, hari ini lahir Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itulah yang kita rasakan senantiasa dalam kehidupan kita. Oh, puji Tuhan. Buat saya pribadi melihat renungan bacaan kita pagi hari ini yang urgensi banget, memang itu kata damai. Damai di bumi bagi semua manusia, ya. Jadi kita harus menjadi YouTuber surgawi, membawa damai. Jadi kalau ini konsep kita hidup, kemanapun kita pergi dengan bobot damai di hati, damai di pikiran, saya percaya tindakan kita pun akan berdampak damai bagi orang lain. Saya punya kesaksian ya, dulu waktu saya masih di kelas SMA lah ya, kami ada punya tim dijulukin memang agak duniawi banget. Zaman itu ada film-film keras, film-film action, 5 Jahanam gitu ya. Jadi tim kami itu dulu namanya 5 Jahanam. Nah, tapi artinya kami selalu mencari musuh untuk berantem atau untuk bertanding sepak bola atau volleyball. Nah, memang tim kami ini sukanya berantem waktu itu. Di mana ada layar tancap pasti ngajak berantem kayak gitu. Tapi kalau saya ada, tidak ada yang berantem. Jangan ada Pak, ada layar muara tua, jangan berantem, kira-kira begitu. Ini saya dapat berita ini setelah kita di perantauan. Kamu memang pas jadi pendeta. Dulu kalau ada kamu, kita nggak berani berantem dengan orang lain, katanya begitu. Jadi memang damai ini memang harus menjadi prinsip kita menjalani hari-hari hidup ini. Karena itulah pesan yang boleh kita tangkap, yang dibawa oleh Tuhan bagi manusia yang mau percaya kepadanya. Damai di bumi, damai sejahtera di bumi bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Jadi damai ini biarlah menjadi hadiah buat kita di hari Natal ini. Berdamai dengan istri, berdamai dengan suami, berdamai dengan anak-anak, berdamai dengan tetangga, berdamai dengan rekan bisnis, atau berdamai dengan teman sepelayanan. Jadi momen ini mengingatkan kita, pasti ada hal-hal yang kita harus ambil sikap untuk berdamai. Pasti ada hal-hal yang kurang di masa-masa yang lalu terhadap siapapun, terlebih terhadap Tuhan. Mari kita berdamai dengan Tuhan supaya kita beban hidup kita boleh kita tanggung.
Tuhan boleh beri bahu yang kuat untuk menanggungnya. Jika kita ada konsep berdamai. Itu saja Pak Ya, Pastor. terima kasih. Terima kasih Pak Victor Tojulu, silakan. Nah, Pak Victor Tojulu, ada tempat kah? Pak Victor, silakan Pak Victor. Ya, ya, benar. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya terima kasih atas sambannya, teman Tuhan. Saya sih melihat begini, memang kadang aneh juga melihat kita orang percaya, orang Kristen ya. Jadi mungkin cocoklah ada yang namanya Protestan ya. Orang protes. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang itu orang Kristen itu saya melihat selalu ada perdebatan. Lahirnya Tuhan Yesus tadi juga diperdebatkan. Apakah hari Natal ikut 25 Desember kah dan sebagainya. Saya mengamati bahwa di kekristenan sendiri lalu banyak sekali perbedaan pendapat begitu. Itu jadi memang saya tidak mengerti kenapa demikian. Namun masing-masing punya kedewasaan rohani tertentu berbeda. Ada yang memakluminya perbedaan itu, tetapi ada yang menjadi kesombongan grup gitu ya, kesombongan grup. Pengertian kesombongan grup bagi saya adalah kita yang benar, mereka yang salah gitu loh. Jadi itu terjadi dari masa ke masa saya lihat. Memang itu yang terjadi, tapi yang menarik tadi adalah bahwa kita harus hati-hati bahwa ada setan yang coba menyusup, memasuki dalam pikiran kita. Yang harus kita hati-hati dan kita jaga dalam pikiran kita agar segala macam perbedaan itu tidak membuat kita kita salah di mata Tuhan. Ya, itu aja menurut saya. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan hamba. Terima kasih.